Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Aulia Abdillah, NIM 2205106026 dari Prodi Penjas, angkatan 2022, kelas A, berasal dari Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya akan membahas materi tentang malnutrisi. Tugas ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah ilmu gizi yang telah diberikan oleh Ibu Gita. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi dari malnutrisi. Yang kedua kita akan membahas tentang penyebab dari malnutrisi. Yang ketiga kita akan membahas tentang kebutuhan gizi yang disarankan, dan yang terakhir adalah cara mencegah dan menangani malnutrisi. Yang pertama kita akan mengetahui apa dulu itu definisi dari malnutrisi. Malnutrisi sendiri adalah salah satu kondisi yang berbahaya, yakni ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuhnya, entah itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Akibat kondisi ini, pengidapnya bisa mengalami berbagai keluhan kesehatan yang terkait dengan gangguan fungsi tubuh. Malnutrisi memiliki beberapa kelompok. Yang pertama, malnutrisi itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni gizi kurang atau undernutrition dan juga gizi lebih atau overnutrition. Gizi kurang itu mencakup seperti stunting atau tinggi badan yang sangat rendah, wasting atau berat badan yang sangat kurang pada seorang anak, dan juga underweight atau berat badan yang sangat-sangat kurang. Lalu ada kekurangan vitamin dan juga mineral. Sedangkan gizi lebih itu mencakup overweight atau berat badan yang lebih dan juga obesitas. Lalu pembahasan yang kedua itu adalah penyebabnya. Penyebab malnutrisi sendiri itu adalah adanya ketidakseimbangan zat gizi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh. Baik itu karena terlalu banyak atau terlalu sedikit dari kebutuhan makan atau zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Lalu apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi? Yang pertama itu adalah pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk menjadi salah satu penyebab dari terjadinya malnutrisi. Yang kedua itu adalah faktor ekonomi dan sosial oleh seseorang. Itu juga bisa menyebabkan malnutrisi. Lalu adalah gangguan mental. Lalu ada mengalami gangguan kesehatan. Yang kelima itu ada usia. Biasanya usia lansia atau usia balita itu sering terjadi atau terkena malnutrisi. Lalu yang keenam itu adalah ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dari dalam tubuh seseorang. Itu akan menjadi salah satu penyebab yang dapat menyebabkan malnutrisi. Lalu kebutuhan gizi yang disarankan. Seseorang yang mengidap penyakit malnutrisi itu membutuhkan beberapa gizi. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Lalu ada protein. Yang ketiga ada lemak, vitamin dan juga mineral. Seseorang yang memiliki atau mengidap malnutrisi harus mencukupi kebutuhan makanan dari 5 kebutuhan gizi yang disarankan ini. Lalu bagaimana sih cara mencegah dan juga menangani malnutrisi? Malnutrisi dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah mengatur pola makan yang baik. Yang kedua itu menjaga pola hidup tetap sehat, dan yang ketiga adalah olahraga yang rutin. Lalu bagaimana cara menyembuhkan atau menangani malnutrisi sendiri? Yang pertama itu ada kekurangan gizi. Orang yang memiliki kekurangan gizi dapat diatasi dengan memberikan asupan gizi tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lalu untuk kelebihan gizi itu dapat diatasi dengan menurunkan berat badan dan mengontrol asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh agar tidak mengalami kelebihan gizi. Itu adalah dua cara atau beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menangani malnutrisi, baik itu kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Jadi kesimpulan dari video yang dapat kita ambil ini adalah malnutrisi sendiri merupakan penyakit yang terjadi karena tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan gizi. Malnutrisi nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh penderitanya. Tetapi malnutrisi sendiri dapat merupakan penyakit yang dapat dicegah dan dapat disembuhkan. Mungkin cukup sekian video yang dapat hasil materi dari dalam video ini yang dapat saya sampaikan.
kurangnya mohon maaf, salahnya juga kurang dan maafnya mohon dimaafkan. Saya Ibnu Aulia Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.